Sistem Super Devouring. Bab 781, Mata Ilusi. Ini adalah informasi dari anggota di bawah komando 3 pangeran lainnya. Lihatlah. Setelah pangeran ke-6 melemparkan 10 lembar informasi kepada Yesuan dan 10 orang, dia melanjutkan, di antara tim-tim dalam kompetisi keberuntungan naga ini, tim kita diperkirakan hanya berada di peringkat ketiga. Tim pangeran pertama dan pangeran ke-7 mungkin 90% tersegel. Setelah kompetisi keberuntungan naga ini, beberapa dari mereka telah ditingkatkan menjadi 95% tersegel, dan bahkan ada master yang diduga 100% tersegel. Setelah mendengar ini, Yesuan dan 10 orang juga terkejut. Master yang diduga 100% tersegel. Siapa itu? Tanya Zuo. Seorang wanita berjubah hitam, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu dari mana dia direkrut. Dia juga mengambil warisan kelas atas dari Sekte Tianquan sendirian. Pangeran ke-6 menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya itu, ada juga satu orang di pihak pangeran pertama, yang juga merampas warisan kelas atas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Pangeran ke-7 dan pangeran pertama sebenarnya memiliki guru yang sangat kuat, jadi mereka dalam masalah. Lalu siapa lawan dari tahap kedua ujian Putra Mahkota? Zuo bertanya lagi. Kita berada di pertandingan pertama, melawan pangeran ke-9. Pangeran ke-6 menjawab. Tahap kedua ujian Putra Mahkota adalah pertarungan 2 lawan 2. Pada tahap pertama, ada total 17 tim. Setelah kompetisi keberuntungan naga, 5 tim terakhir tersingkir, jadi tersisa 12 tim. Setelah itu, ke-12 tim ini bertarung satu sama lain, dan pemenangnya dapat menjarah keberuntungan naga milik tim lainnya. Hah! Setelah mendengar jawabannya, semua orang merasa lega. Tim pangeran ke-9 tidak kuat, dan tidak menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu dalam kompetisi keberuntungan naga. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. 10 cincin Qiankun ini dibagikan sesuai dengan keberuntungan naga setiap orang. Setelah pangeran ke-6 selesai berbicara, dia membuang cincin Qiankun satu per satu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bukan Yang Qi dan keempat lainnya yang telah menyegel tubuh mereka sebesar 90%, tetapi Yesuan yang mengambil cincin Qiankun pertama. Kemudian, Gu Jian, dan Yang Qi. Keberuntungan naga Poison Po disetel ulang ke 0 karena dia secara tidak sengaja membunuh seseorang, tetapi pangeran ke-6 juga memberinya banyak hal. Ketika Yesuan menerima cincin Qiankun, dia gemetar. Tidak hanya berisi banyak harta alam, tetapi ada juga sesuatu yang sangat dia inginkan. Buah roh ilusi. Buah roh ilusi dapat membuka mata terlarang ilusiku. Yesuan membelalakkan matanya. Mata terlarang ilusi setara dengan susunan ilusi seketika, yang dapat membuat lawan jatuh ke dalam susunan ilusi secara langsung. Ding, tuan rumah membuka mata terlarang ilusi. Perintah sistem berbunyi. Sekarang, Yesuan telah membuka 2 mata surgawi, 1 mata yang berwawasan dan 1 mata terlarang ilusi. Meskipun wilayah kekuasaannya belum ditingkatkan, kekuatannya telah ditingkatkan. Selain itu, selama dia mau, dia dapat menerobos sekali kapan saja. Baiklah, tahap kedua dari ujian pangeran akan berlangsung dalam 3 hari, kamu pergi dan beristirahatlah. Setelah pangeran ke-6 selesai berbicara, dia juga langsung pergi. Yesuan tidak membuang-buang kata dan langsung pergi. Namun kali ini, dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi pergi ke dapur istana Kaisar ke-6 untuk meminjam seekor burung liar. Kemudian, dia melemparkan mata terlarang ilusi pada burung pegar. Kukuk, kukuk. Semua yang dilihat burung pegar itu berubah. Ia menabrak langsung ke dinding, mengepakkan sayapnya dan terbang ke sana kemari, seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Mata ilusi benar-benar bagus. Mereka yang pikirannya lemah mudah bingung. Ketika saatnya tiba, akan mudah bagiku untuk membunuh musuh. Mulut Yesuan sedikit melengkung. Dia menantikan pertempuran 3 hari kemudian. Ding, tuan rumah telah menerobos. Segel kehendak Kaisar saat ini adalah 75%. Titik. 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, pangeran ke-6 membawa Yesuan dan 10 orang kembali ke istana. Tempat kompetisi kali ini masih di alam rahasia. Ketika Yesuan memasuki alam rahasia, dia melihat arena yang sangat besar, dan sudah ada banyak menteri dari dinasti api matahari di kursi penonton di sebelah arena. Sebelum Yesuan tiba, banyak pangeran lainnya telah datang. Pangeran ke-6 membawa Yesuan untuk duduk di kursi penonton dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, 10 sosok datang ke pintu masuk alam rahasia.
Mereka adalah tim Pangeran Ketujuh. Tim Pangeran Ketujuh hanya tersisa 9 orang karena salah satu dari mereka secara tidak sengaja dibunuh oleh wanita racun. Namun, beberapa dari mereka semua mengenakan jubah hitam dan tampak misterius. Orang-orang ini pasti dari Sekte Hantu. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Jika Ye Xuan memiliki mata persepsi sekarang, dia mungkin dapat dengan jelas merasakan alam pihak lain. Sayangnya, mata persepsi belum terbuka. Tidak lama kemudian, tim pangeran pertama juga tiba. Ada juga beberapa aura kuat di tim mereka, tetapi karena semuanya bercampur, mustahil untuk menentukan siapa mereka. Ye Xuan menunggu beberapa saat, dan akhirnya, ke-17 pangeran tiba, tetapi banyak dari ke-17 pangeran juga hilang, dan hanya lebih dari 150 yang tersisa dari 170. Pada saat yang sama, hanya 12 pangeran yang maju ke babak kedua. Pada saat ini, Kasim Wu tiba-tiba bergegas ke panggung. Sekarang, silakan undang ke-12 pangeran ke panggung. Suara Kasim Wu terdengar, dan kemudian pangeran ke-6 terbang mendekat. Pada babak kedua ujian Putra Mahkota, setiap pangeran akan memilih 5 orang untuk bertarung, dan urutan pertarungan dapat diputuskan oleh masing-masing pangeran sendiri. Pemenang akan mendapatkan setengah dari keberuntungan naga milik yang kalah. Ada juga lempengan batu peringkat di sebelah cincin, dan peringkat lempengan batu akan diperbarui secara waktu nyata. Karena tidak mengetahui urutan pertarungan lawan, pangeran ke-6 juga meminta Ye Xuan untuk mengundi sebelum datang. Ye Xuan mengundi nomor 6, jadi itu adalah permainan ke-6. Kasim Wu sekarang memanggil ke-12 pangeran untuk membagikan pelat nomor. Tidak lama kemudian, pangeran ke-6 kembali dan diam-diam membagikan pelat nomor kepada Ye Xuan dan 10 orang. Baiklah, selanjutnya adalah permainan pertama, pangeran ke-6 melawan pangeran ke-9, keduanya no. 1 di panggung. Kasim Wu berteriak. Begitu Kasim Wu membaca nomor, urutan kemunculan tidak dapat diubah. Nomor 1 di pihak pangeran ke-6 adalah wanita racun. Karena Poison Lady tidak sengaja membunuh seseorang sebelumnya, dia sama sekali tidak memiliki Dragon Look, dan lawannya adalah seorang warrior dengan 70% tubuh tersegel. 85% tubuh tersegel, melawan 70% tubuh tersegel, ada perbedaan 3 level, jadi tidak ada ketegangan dalam permainan ini. Poison Lady tidak memiliki Dragon Look, dan lawan memilikinya, jadi Poison Lady memenangkan permainan ini. Jika dia menang, dia bisa mendapatkan setengah dari Dragon Look milik pihak lain. Jika dia kalah, dia tidak akan kehilangan apapun. Namun, kemenangan pihak lain hanyalah khayalan belaka. Setelah Poison Lady naik ke panggung, dia melemparkan Prince Order kepada Kasim Wu. Bagi mereka yang sengaja membunuh, Dragon Look akan diriset ke 0. Mulai. Kasim Wu menerima 2 Prince Order dan berteriak. Memang tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pihak lain langsung terlempar dari panggung oleh Poison Lady. Sayang sekali pihak lain tidak memiliki banyak Dragon Look, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Di babak kedua Prince Trial, keberuntungan sebenarnya cukup penting. Bab 782, Ye Xuan memasuki permainan. Jika Yang Qi bertemu seseorang dengan keberuntungan naga yang lebih banyak, maka dia akan menang. Jika dia bertemu seseorang dengan keberuntungan naga yang lebih sedikit, maka dia akan menyia-nyiakan bakatnya. Oleh karena itu, Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-9 mengamati ekspresi dari kubu lainnya. Pangeran ke-9 tidak pernah bermaksud untuk bersaing memperebutkan posisi Putra Mahkota. Dia hanya menginginkan keberuntungan naga. Mereka telah berlatih keterampilan khusus sejak kecil, yang dapat menyimpan keberuntungan naga di tubuh mereka dan menggunakannya secara langsung saat dibutuhkan. Yang terpenting adalah keberuntungan naga juga dapat digunakan untuk melawan kesengsaraan tertinggi. Dalam pertempuran kedua, Pangeran ke-6 mengirim seorang master dengan 75% tubuh tersegel, sementara lawannya 70% tubuhnya tersegel. Itu lagi-lagi penindasan alam, dan dia menang lagi. Pangeran ke-9 berada di luar 10 besar di antara 17 pangeran. Sudah sangat sulit untuk mengumpulkan 10 orang dengan 70% tubuh tersegel. Sekarang dia telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, dan moralnya telah turun drastis. Di permainan ketiga, Pangeran ke-6 menang. Di permainan keempat, Pangeran ke-6 menang. Di permainan kelima, Pangeran ke-6 menang. Para master di pihak Pangeran ke-9 kehilangan setengah dari keberuntungan naga mereka, yang sangat tragis. Di permainan ke-6, itu adalah Ye Xuan. Ketika Ye Xuan bergabung, wilayahnya hanya 60% dari tubuh tersegel, tetapi sekarang dia telah mencapai 75% dari tubuh tersegel, yang cukup bagus.
Lawannya hanya 70% dari tubuh tersegel. Oh, itu anak ini. Pangeran ke-6 memberinya baju besi emas berpola naga hari itu. Aku juga ingat itu. Kupikir Pangeran ke-6 akan memberikan baju besi emas berpola naga kepada Yang Qi. Jangan meremehkan kekuatan anak ini. Dalam warisan Raja Racun, anak ini mengalahkan seorang master dengan 85% dari tubuh tersegel, dan dia tampaknya kebal terhadap semua racun. Dia adalah bibit yang bagus. Mungkin dia bisa menjadi yang tertinggi di masa depan. Dengan baju zirah emas bercorak naga, mungkin dia bisa. Para menteri berdiskusi dengan suara pelan. Saat ini, Ye Xuan menjadi pusat perhatian. Dia perlahan mendarat di atas ring dan menatap lawannya. Alamnya lebih tinggi dari lawannya, yang merupakan situasi langka bagi Ye Xuan. Aku mengaku kalah. Prajurit dengan 70% tubuh tersegel itu berkata langsung. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan Ye Xuan, jadi dia mungkin juga harus mengakui kekalahan lebih awal. Setelah mendengar ini, Kasim Wu segera mentransfer setengah dari energi naganya ke Ordo Pangeran Ye Xuan. Pertandingan ke-6, menang. Pangeran ke-9 patah hati, karena semua anak buahnya kalah dalam 4 pertandingan berikutnya. Keberuntungan naga semua anak buahnya berkurang setengahnya, jadi total keberuntungan naga dari segel pangerannya juga berkurang setengahnya, yang benar-benar menyedihkan. 10 kemenangan berturut-turut, ini adalah awal yang baik, dan itu juga meningkatkan moral 10 anak buah Ye Xuan. Selanjutnya, Pangeran ketiga melawan Pangeran ke-11. Dalam pertandingan ini, kedua belah pihak memenangkan 5 pertandingan, tetapi pangeran ketiga masih mendapatkan sedikit keberuntungan naga. Kemudian, giliran pangeran keempat melawan pangeran ke-8. Salah satu anggota tim pangeran keempat gugur dalam pertempuran memperebutkan keberuntungan naga, jadi hanya ada 9 orang, tetapi pangeran ke-8 sama sekali bukan tandingannya, dan langsung dikalahkan oleh permainan 9 kemenangan. Sekarang, 6 pangeran telah bertarung, dan masih ada 6 yang tersisa. Secara umum, pangeran yang lebih tua akan memiliki keuntungan, jadi pangeran pertama mengalahkan pangeran kelima dengan 9 kemenangan dan 1 kekalahan. Pangeran kedua dan pangeran ketujuh juga memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Dengan cara ini, babak pertama berakhir, dan mereka adalah pangeran tertua, pangeran kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat, pangeran keenam, dan pangeran ketujuh. Hanya pangeran kelima yang tidak beruntung dan bertemu dengan pangeran tertua. Peringkat telah diperbarui. Setelah satu babak, pangeran tertua benar-benar melampaui dan menduduki peringkat kedua. Pangeran ketujuh masih menjadi yang pertama, dan pangeran keenam dan pangeran keempat masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Para menteri juga enggan menonton. Meskipun beberapa pertempuran kalah, beberapa orang dengan kekuatan yang sama masih bertarung dengan sangat seru. Sekarang, saatnya untuk memutuskan urutan pertempuran babak kedua. Urutan pertempuran ditentukan oleh Kasim Wu. Di babak kedua, pangeran tertua akan menghadapi pangeran keempat, pangeran kedua akan menghadapi pangeran keenam, dan pangeran ketiga akan menghadapi pangeran ketujuh. Kasim Wu meneriakkan urutan pertempuran. Setelah mendengar urutan pertempuran, wajah banyak orang berubah, dan yang paling jelek adalah pangeran keempat. Tim pangeran keempat berada di peringkat terakhir di antara keempat pangeran, sementara tim pangeran pertama sangat kuat, dan bahkan ada seorang master yang diduga 100% tersegel. Meskipun dia bisa mengakui kekalahan, dia masih harus memberikan setengah dari keberuntungan naganya ke pihak lain. Kali ini dia mungkin akan banyak berdarah. Dalam pertandingan pertama babak kedua, pangeran pertama bermain melawan pangeran keempat. Pangeran keempat jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi itu tergantung pada urutan kemunculan. Mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Pangeran keempat menatap pangeran pertama yang tampak tenang dan kalem. Setiap kali dia berteriak, mengaku kalah, hatinya bergetar hebat. Awalnya, dia juga merupakan pesaing kuat untuk posisi putra mahkota, tetapi sekarang tampaknya tidak ada ketegangan. Dia hanya ingin mendapatkan sedikit keberuntungan naga untuk melawan malapetaka tertinggi. Setelah babak ini, pangeran pertama langsung melampaui pangeran ketujuh dan memenangkan tempat pertama. Selanjutnya, pangeran kedua melawan pangeran keenam. Kakak keduaku memiliki 2 tuan yang 85% disegel. Pangeran keenam berpikir dalam hati. Dia berharap tuannya akan bertemu dengan kedua tuan yang 85% disegel itu, sehingga dia dapat menjarah keberuntungan naga lawan dalam jumlah besar. Pejuang pertama yang dia kirim adalah Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan telah melompat ke atas ring.
Dan lawannya sebenarnya adalah salah satu tuan yang 85% disegel. Pangeran kedua ingin memulai dengan baik, meningkatkan moral, dan tidak kalah terlalu buruk. Sial, aku benar-benar bertemu dengannya. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu memiliki wajah muram, karena dia mendengar bahwa Ye Xuan mendapatkan satu set baju besi emas bercorak naga, dan dia sedang berlatih ilmu pedang. Akan sulit untuk menghancurkan pertahanan baju besi emas bercorak naga tanpa menggunakan keberuntungan naga. Perintah pangeran telah dilemparkan ke Kasim Wu. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa menjatuhkan Ye Xuan dari ring. Jika dia kalah, dia harus memberikan Ye Xuan setengah dari keberuntungan naganya. Apakah kamu tidak ingin mengakui kekalahan? Ye Xuan berkata dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi pihak lain. Ayo mulai, kata Kasim Wu. Begitu kata-kata itu jatuh, pria parubaya berpakaian abu-abu itu mengambil inisiatif dan menyerang Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengepalkan pedang Lingqi. Pemusnahan empat arah. Sebuah tebasan menembus udara dan bertabrakan dengan serangan lawan. Boom! Gelombang udara menyapu, dan asap serta debu di ring memenuhi udara, langsung menyelimuti kedua orang itu. Namun, Ye Xuan, yang memiliki Eye of Insight, dapat secara akurat menemukan posisi lawan. Four-Way Annihilation. Eye of Illusion Forbidden. Kali ini, Ye Xuan langsung menggunakan kartu truf. Setelah pria parubaya berpakaian abu-abu mengetahui bahwa lawannya adalah Ye Xuan, dia sebenarnya sangat gugup dan kemauannya tidak kuat, jadi Ye Xuan langsung menemukan cacat dalam pikirannya. Saat berikutnya, dia melihat sosok besar muncul dari asap dan debu. Apa? Pria parubaya berpakaian abu-abu itu terkejut. Ye Xuan jelas-jelas manusia, bagaimana dia bisa menjadi naga? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan melihat kepala besar yang mencuat dari asap dan debu. Hatinya terguncang. Rasa takut muncul di hatinya, mengguncang tangan dan kakinya. Bab 783 Susunan Ilusi. Namun, saat pria parubaya berpakaian abu-abu itu terkejut, sebuah tebasan datang dari udara dan langsung menebas dadanya. Krak! Dengan suara yang keras, pria parubaya berpakaian abu-abu itu terlempar dan jatuh keluar arena. Ada formasi udara terlarang di arena tersebut. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu terlempar oleh serangan gabungan Ye Xuan karena dia baru saja kehilangan kesadaran, dan akhirnya kalah. Melihat pemandangan ini, Kasim Wu mengangkat alisnya dan merasa ada yang salah dengan pria parubaya berpakaian abu-abu itu, tetapi dia tidak bertanya, dan langsung mengumumkan, Pangeran ke-6 menang. Dia langsung mentransfer setengah dari energi pria parubaya berpakaian abu-abu itu ke Ye Xuan, dan kemudian melemparkan perintah sang pangeran kembali ke Ye Xuan. Apa yang terjadi, mengapa dia tidak menghalangi atau menghindar? Aneh, bahkan jika mata telanjang terhalang oleh asap dan debu, dengan persepsinya, dia seharusnya bisa menghalanginya. Anak itu aneh, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat pihak lain kehilangan kesadaran sejenak. Para menteri mulai berdiskusi. Bukan hanya mereka, tetapi tidak seorang pun yang hadir dapat memahami apa yang sedang terjadi. Engah. Pria parubaya berpakaian abu-abu yang terlempar keluar dari ring telah kembali normal. Dia menatap Ye Xuan di atas ring dan bertanya dengan ngeri, susunan ilusi, kapan kamu memasang susunan ilusi? Rahasia. Ye Xuan tersenyum sedikit dan berjalan keluar dari ring. Mata terlarang ilusi ini adalah kartu trufnya, tetapi itu adalah kartu truf yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Bagaimanapun, selama dia bekerja sama dengan mata wawasan dan melihat mata lawan, dia dapat menggunakannya secara diam-diam. Kata-kata pria parubaya berpakaian abu-abu itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki keraguan yang sama dengan pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Kapan Ye Xuan memasang susunan ilusi? Apakah saat asap dan debu mengepul? Haha, bagus. Meskipun pangeran ke-6 tidak melihatnya, dia tidak terlalu memperhatikan dan bertepuk tangan. Sekarang, kekuatan Ye Xuan telah mengintimidasi orang lain. Dengan 75% tubuh yang tersegel, dia memiliki kekuatan untuk membunuh 85% tubuh yang tersegel dalam hitungan detik, jadi dia juga bisa bertarung dengan 90% tubuh yang tersegel. Pangeran ke-6 berpikir dalam hati bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia berpikir bahwa jika Ye Xuan dilatih, dia pasti akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara Half-Step Supremes, dan peluang untuk mencapai Supreme di masa depan akan sangat tinggi. Pertandingan berikutnya. Kasim Wu langsung berteriak tanpa basa-basi. Ye Xuan berada di permainan pertama, dan permainan berikutnya dimainkan oleh Yang Qi.
Yang Qi adalah seorang master dengan 90% tubuh yang tersegel, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menantang lawan dari level yang lebih tinggi, jadi lawannya hanya mengakui kekalahan, dan Yang Qi mendapatkan setengah dari Dragon Look milik lawan. Pangeran kedua memiliki beberapa master di bawah komandonya, dan segera ronde ini berakhir. Pangeran keenam berakhir dengan 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Dalam 2 kekalahan itu, kerugian Dragon Look tidak banyak, jadi dia juga menghasilkan banyak uang. Babak ketiga adalah antara pangeran ketiga dan pangeran ketujuh. Tim pangeran ketujuh saat ini bertarung dengan pangeran pertama, jadi pangeran ketiga bukan tandingannya dan kalah 9 kali berturut-turut. Pada akhirnya, pangeran ketujuh tetap berada di peringkat pertama, pangeran pertama berada di peringkat kedua, dan pangeran ketiga berada di peringkat ketiga. Dari mana para master di tim pangeran pertama dan pangeran ketujuh berasal? Pangeran keenam tidak dapat mengetahuinya. Orang terkuat yang dia temukan hanya memiliki 85% segel tubuh, sedangkan pangeran pertama dan ketujuh memiliki master yang diduga memiliki 100% segel tubuh. Bahkan jika mereka masing-masing menemukan warisan kelas atas, kesenjangannya terlalu besar. Sekarang, kartu trufku adalah Ye Xuan, tetapi ranah Ye Xuan terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki baju besi emas berpola naga, aku khawatir dia hanya bisa melawan 95% segel tubuh. Selain itu, keberuntungan nagaku adalah yang terendah. Kekuatan pangeran ketujuh tidak kalah denganku, dan pangeran pertama bahkan lebih tak terduga. Kali ini, aku khawatir aku akan terdesak. Meskipun pangeran keenam sangat tidak mau, itu adalah faktanya. Namun, dia bisa mencobanya. 3 teratas telah ditentukan. Tahap ketiga dari ujian Putra Mahkota, menaklukkan kota dan wilayah, akan diadakan dalam 7 hari. Kasim Wu berkata dengan keras. Kemudian, para pangeran memimpin tim mereka pergi. Ye Xuan kembali ke rumah pangeran ke-6 di bawah kepemimpinan pangeran ke-6. Semuanya, apa pendapat kalian tentang situasi saat ini? Setelah kembali ke rumah, pangeran ke-6 bertanya. Ye Xuan dan yang lainnya saling berpandangan, lalu kepala pelayan Zuo berkata, maaf, kali ini di ujian Putra Mahkota, saya khawatir Anda. Tidak ada harapan. Pangeran ke-6 mengerutkan kening. Ye Xuan juga merasa bahwa akan sulit bagi pangeran ke-6 untuk melahirkan. Dia telah mempelajari tentang tahap ketiga ujian Putra Mahkota sebelumnya, dan menemukan bahwa tahap ketiga ujian Putra Mahkota tidak hanya menguji kekuatan tetapi juga strategi. Tentu saja, keberuntungan juga penting. Di tahap kedua ujian Putra Mahkota, hanya 3 teratas yang diputuskan untuk maju ke tahap ketiga. Tahap ketiga pengepungan dan penjarahan sebenarnya adalah permainan kotak pasir. Pada awalnya, itu adalah situasi berkaki 3. Setiap pihak memiliki 2 pos pemeriksaan dan kota utama, dan para pangeran dari setiap pihak harus duduk di kota utama, karena begitu kota utama direbut, pihak mereka akan langsung kalah. Sekarang 3 teratas dalam keberuntungan naga adalah pangeran ke-7, pangeran pertama, dan pangeran ke-6, dan masing-masing pihak memiliki 2 pos pemeriksaan. Ambil pangeran ke-6 sebagai contoh. 2 pos pemeriksaan di bawah pangeran ke-6 berdekatan satu sama lain. Pada saat yang sama, sisi lain dari 2 pos pemeriksaan ini berdekatan dengan pos pemeriksaan pangeran ke-7 dan pangeran besar. Singkatnya, 2 pos pemeriksaan di bawah pangeran ke-6 harus bertarung melawan pos pemeriksaan di bawah pangeran ke-7, dan yang lainnya harus bertarung melawan pangeran besar. Pangeran ke-6 harus memberi perintah ke kedua pos pemeriksaan pada saat yang sama. Ketiga pangeran hanya dapat meninggalkan kota utama dan bergabung dalam pertempuran ketika salah satu pos pemeriksaan mereka sendiri dilanggar atau salah satu pos pemeriksaan musuh dilanggar. Setiap kota utama dimulai dengan 1.500 pasukan, yang merupakan kekuatan awal. Pada saat yang sama, ada beberapa titik sumber daya dalam permainan kotak pasir. Selama titik sumber daya ini ditempati, kekuatannya akan meningkat sebesar 500 secara instan. Pangeran yang bertahan sampai akhir dapat menjadi putra mahkota. Adapun keberuntungan naga yang diperebutkan dalam 2 tahap pertama, ada banyak cara untuk menggunakannya di tahap ketiga, seperti langsung menukar pasukan dengan keberuntungan naga. Saat pos pemeriksaan diserang, keberuntungan naga juga dapat dikonsumsi untuk mengendalikan menara panah pertahanan untuk membunuh musuh. 10 orang di bawah komando pangeran ke-6, Ye Xuan, semuanya memiliki keberuntungan naga. Jadi di tahap ketiga, pangeran ke-6 akan mendapatkan total keberuntungan naga dari 10 orang tersebut. Pada saat yang sama, keberuntungan naga dari 10 orang, Ye Xuan, tidak akan berkurang dan masih dapat digunakan. Ini adalah tahap terakhir dari ujian Putra Mahkota.
Kekuatan memang penting, tetapi keberuntungan dan strategi juga penting. Bahkan seorang master dengan segel tubuh yang sempurna mungkin tidak dapat memimpin pertempuran. Namun, Pangeran ke-6 sudah lebih lemah dari Pangeran pertama dan Pangeran ke-7 dalam hal tim. Yang dapat diandalkannya sekarang adalah keberuntungan naga yang terkumpul dari tahun-tahun awal pertempurannya. Lupakan saja, jika aku tidak berhasil, aku akan mati. Jika kita membandingkan keberuntungan naga, aku pasti akan memiliki yang paling banyak. Pangeran ke-6 berpikir dalam hati. Di antara 17 pangeran, dialah yang paling disukai oleh Kaisar Dinasti Api Matahari. Dia juga pandai dalam strategi dan telah memberikan banyak kontribusi bagi Dinasti Api Matahari. Dalam hal keberuntungan naga, dia tidak kalah dengan siapapun. Bab 784, Sang Maha Kuasa. Kau kembali dan beristirahatlah dulu, kata Pangeran ke-6 setelah berpikir sejenak. Ya. Ye Xuan dan 10 orang lainnya mengangguk dengan hormat. Namun, sesaat kemudian, Pangeran ke-6 memanggil lagi, Ye Xuan, kau tinggal saja. Mendengar ini, Ye Xuan terdiam. Setelah 9 orang yang dipimpin oleh manajer umum Zuo pergi, Pangeran ke-6 bertanya, Ye Xuan, jika aku memberimu lebih banyak sumber daya kultivasi, bisakah kau membuat terobosan lagi dalam 7 hari? Asalkan cukup, aku jamin terobosan. Mata Ye Xuan berbinar dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia telah tersegel 75%. Jika dia menerobos lagi, maka dia akan tersegel 80%. Pada saat itu, bahkan jika dia menghadapi seorang master yang telah menyegel tubuhnya 100%, dia tidak akan takut. Baiklah, cincin Qian Kun ini untukmu. Kau harus menerobos. Pangeran ke-6 melemparkan cincin Qian Kun kepada Ye Xuan tanpa berkata apa-apa. Kali ini, dia memutuskan untuk bertaruh pada Ye Xuan. Tentu saja, dia sudah meminta orang-orang untuk segera membuat baju besi emas bercorak naga, dan ingin memberikannya kepada Yang Qi juga. Ye Xuan mengambil cincin Qian Kun, melihatnya, dan pikirannya langsung bergetar. Hal-hal ini cukup baginya untuk menerobos ke tingkat ke-80 dari tubuh yang disegel. Terima kasih, Pangeran ke-6. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Pangeran ke-6. Selama Pangeran ke-6 bersedia memberinya semua barang miliknya, dia pasti akan membantu Pangeran ke-6 naik ke posisi putra mahkota. Kamu juga harus pergi dan beristirahat, kata Pangeran ke-6. Ya. Ye Xuan menjawab dan pergi. Setelah dia pergi, Pangeran ke-6 juga berhenti, dan kemudian meninggalkan rumah Pangeran ke-6. Kali ini, dia akan mati jika dia tidak berhasil, jadi dia ingin meminjam sedikit keberuntungan naga dari pangeran lain. Sebenarnya, dia punya rencana lain dalam pikirannya, yaitu meminjam keberuntungan naga untuk mengatasi kesengsaraan tertinggi. Dia telah mencapai tubuh tersegel tingkat ke-10, dan dengan baju besi emas berpola naga dan keberuntungan naga, tingkat keberhasilan mengatasi kesengsaraan tidaklah rendah. Namun, jika dia gagal mengatasi kesengsaraan, dia akan hancur berkeping-keping. Dengan kualifikasinya, dia pasti akan mampu menerobos ke yang tertinggi di masa depan, jadi dia tidak berani mengambil risiko ini dan harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tentu saja, jika dia berhasil mengatasi kesengsaraan dan mencapai yang tertinggi, maka posisi putra mahkota pasti akan menjadi miliknya. Titik. Ye Xuan, yang menerima hadiah dari Pangeran ke-6, bergegas kembali ke kamarnya. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan segel kehendak Kaisar Agung saat ini adalah 80%. Pada saat pintu ditutup, napas Ye Xuan tiba-tiba melonjak, dan dia menerobos. Hal-hal yang dihadiahkan oleh Pangeran ke-6 cukup bagi seseorang untuk berlatih hingga 90% dari tubuh, yang sangat berharga. Namun bagi Ye Xuan, hal-hal ini hanya dapat menembus dari 75% hingga 80%. Terobosan, sekarang aku tidak takut pada master yang diduga 100%. Jika aku dapat memahami niat pedang, aku akan menjadi tak terkalahkan di antara setengah langkah tertinggi. Ye Xuan duduk bersila di tempat tidur dan menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang yang melahap. Sekarang dia masih tidak dapat menelan niat pedang secara khusus, jadi dia menyempurnakan niat pedang sendiri setiap kali dia tidak melakukan apa-apa, tetapi setiap kali dia berakhir dengan kegagalan. Harus dikatakan bahwa Dewa Pedang 8 Desolate benar-benar beruntung dapat memahami niat pedang. Dia tinggal di kamar selama 7 hari, tetapi masih tidak dapat menyempurnakan niat pedang, jadi dia menyerah. Hari ke-7 telah tiba, dan dia buru-buru meninggalkan rumah besar dan berkumpul di tempat pelatihan seni bela diri. Pangeran ke-6 dan yang lainnya telah tiba.
Ketika Pangeran ke-6 melihat Ye Xuan, matanya berbinar, "Wah, kamu benar-benar memenuhi harapanku." Ye Xuan tersenyum dan berjalan mendekat. Hari ini adalah tahap terakhir dari ujian Putra Mahkota, menaklukkan kota dan wilayah. Ketiga pangeran semuanya putus asa dan harus merebut posisi Putra Mahkota. Dalam 7 hari, Yang Qi dan Poison Lady juga membuat terobosan. Yang Qi berhasil menembus 95% dari tubuh tersegel, dan juga dihadiahi oleh Pangeran ke-6 dengan satu set baju besi emas bermotif naga, yang baru-baru ini dibuat oleh Pangeran ke-6. Poison Lady memperoleh warisan dari Raja Racun dan memiliki banyak wawasan. Dengan kultivasi Pangeran ke-6, dia juga berhasil menembus 90% dari tubuh tersegel. Adapun yang lainnya, mereka juga meningkatkan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Ayo pergi. Pangeran ke-6 memimpin 10 orang ke istana. Para menteri telah berkumpul, dan pangeran lainnya juga tiba satu demi satu. Cek cek cek, siapa yang akan menjadi putra mahkota di antara pangeran pertama, pangeran ke-6, dan pangeran ke-7? Saya merasa pangeran pertama yang misterius akan menang. Saya pikir itu pangeran ke-7. Para menteri masih berdiskusi secara pribadi. Ye Xuan menatap ratusan menteri dan penguasa kerajaan dinasti Sun Flame dan tak kuasa menahan rasa gugup. Selama dia membantu pangeran ke-6 naik ke posisi putra mahkota, dia tak perlu khawatir soal sumber daya untuk menembus ke posisi tertinggi. Namun, dua pangeran lainnya juga kuat, jadi tidak mudah untuk tertawa terakhir. Setelah pangeran ke-6 tiba, dia berdiri di samping bersama Ye Xuan dan 10 orang lainnya. Dia mulai mengamati tim pangeran pertama dan pangeran ke-7. Benar saja, aura kedua tim ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya mereka juga telah menerima banyak penghargaan. Setelah beberapa saat, Kasim Wu muncul. Tak hanya itu, di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berpakaian emas mengenakan mahkota emas. Orang ini adalah kaisar saat ini, ayah dari pangeran ke-6. Setelah dia muncul, wajah semua orang di aula tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi serius, dan pada saat yang sama, mereka juga merasakan tekanan besar datang. Yang Maha Kuasa, Kaisar Dinasti Sun Flame ini adalah Yang Maha Kuasa. Ye Xuan terkejut. Namun masuk akal, bahkan Pangeran ke-6 telah menyegel tubuhnya 10 kali, dan Kaisar adalah seorang Maha Kuasa tertinggi, ini bukan apa-apa. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika semua master di aula ini mengepung Kaisar Dinasti Api Matahari, mereka mungkin tidak dapat melukainya sama sekali, ini adalah orang kuat dengan tubuh emas tertinggi. Dalam pertempuran antara Maha Kuasa tertinggi, kecuali ada seni bela diri tertinggi yang kuat atau pemahaman pedang, sulit untuk jatuh. Ye Xuan menatap Kaisar Api Matahari, matanya berkedip. Jika dia menyempurnakan pedang, maka serangannya dapat melukai Maha Kuasa sejati dengan tubuh emas tertinggi, tetapi sayangnya, dia belum melakukannya. Apakah kalian bertiga siap? Kaisar Api Matahari menatap Pangeran ke-6 dan 2 lainnya. Siap. Pangeran ke-6 dan 3 lainnya berkata serempak. Aturan fase pengepungan sama dengan fase pertama. Pembunuhan yang disengaja tidak diperbolehkan. Jika perintah pangeran dilanggar, dia akan diteleportasi keluar dari alam rahasia. Pada saat yang sama, ketiga pangeran dapat menggunakan segel pangeran untuk memerintahkan anggota mereka kapan saja. Kata Kasim Wu. Kemudian, 3 tim pangeran tertua, pangeran ke-6, dan pangeran ke-7 juga mengikuti Kasim Wu ke alam rahasia satu per satu. Lokasi tempat Ye Xuan dan yang lainnya mendarat berbeda dari yang sebelumnya. Mereka muncul di luar tembok kota. Ini adalah kota utama kalian. Ada pilar naga di aula utama di belakang kota utama ini. Jika pilar naga itu hancur, maka kalian, pangeran ke-6, akan keluar. Begitu pula, ada pilar naga di masing-masing dari 2 pos pemeriksaan. Jika kedua pilar naga ini hancur, gerbang pos pemeriksaan tidak akan bisa ditutup, dan pangeran ke-6 akan bisa meninggalkan kota utama. Kasim Wu berkata, sambil membagikan 11 peta, ini adalah peta fase pengepungan. Pangeran ke-6 punya waktu 1 hari untuk beradaptasi dengan lingkungan. Besok, tunggu perintah untuk memulai perang. Kemudian kalian bisa mengirim pasukan dan meninggalkan wilayah itu untuk menjelajahi titik-titik sumber daya. Bab 785, Serangan dan Perebutan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kasim Wu, Pangeran ke-6 mengambil peta serangan dan perebutan, yang menunjukkan 9 kota, 3 kota utama, 6 pos pemeriksaan, dan lokasi lainnya. Pos pemeriksaan di sebelah kiri adalah untuk pangeran tertua, dan pos pemeriksaan di sebelah kanan adalah untuk pangeran ke-7. Pangeran ke-6 meliriknya. Boom!
Pada saat ini, gerbang kota utama tiba-tiba terbuka, dan pasukan yang rapi keluar darinya. Ketika semua orang melihat pasukan yang rapi ini, mereka gemetar. Kavaleri taring serigala. Pangeran ke-6 juga berseru. Kasim Wu mengangguk dan berkata, ya, kali ini pertempuran serangan dan perebutan akan menggunakan kavaleri taring serigala. Setiap pihak memiliki 1.500 kavaleri taring serigala dengan 80% tubuh tersegel, 15 wakil jenderal pedang panjang dengan 90% tubuh tersegel, dan 3 jenderal baju besi emas dengan 100% tubuh tersegel. Ini. Pangeran ke-6 terkejut. Dia ingat bahwa serangan dan perebutan kekuasaan Kaisar Rian hanya menggunakan beberapa boneka batu raksasa. Ye Xuan juga melihatnya dengan ekspresi ngeri. Dinasti Api Matahari memang kuat. Boneka-boneka ini dapat dikendalikan dan dilawan dengan segel pangeran dan perintah pangeran. Yang mulia, silakan bagikan sendiri. Ini aturannya. Saya berharap pangeran ke-6 Anda beruntung. Setelah mengatakan ini, Kasim Wu langsung memasuki pintu masuk alam rahasia. Saat berikutnya, pintu masuk ke alam rahasia menghilang. Di alam rahasia, kemampuan persepsi sangat berkurang, dan mustahil untuk terbang dengan udara dan mengecilkan bumi menjadi 1 inci, jadi ini adalah markas Ye Xuan. Baiklah, saya akan menandai beberapa lokasi di sini, Anda periksa. Pangeran ke-6 tidak mengabaikannya, dan menandai ratusan lokasi di seluruh peta, karena dia dapat menggunakan segel pangeran untuk mengendalikan 10 orang Ye Xuan, dan dia akan memerintahkan mereka ketika saatnya tiba. 10 orang Ye Xuan menandai lokasi mereka, lalu Pangeran ke-6 berkata, wanita beracun, kau pimpin 4 orang Cao Bao dan 500 formasi kavaleri taring serigala ke pos pemeriksaan kiri dan buat formasi racun di gerbang kota. Ya. Wanita beracun mengangguk, dan segera menggunakan perintah Pangeran untuk mengendalikan seorang jenderal berbaju besi emas, 5 wakil jenderal pedang panjang, dan 500 kavaleri taring serigala untuk pergi. Cao Bao hanya tersegel 85%, dan 3 lainnya juga tidak kuat, jadi mereka ditugaskan bersama. Bila perlu, mereka harus menggunakan keberuntungan naga untuk mengendalikan menara panah pertahanan untuk melakukan serangan balik. Untungnya, setelah Po Racun mendapatkan warisan Raja Racun, kekuatannya tidak kalah dari Zuo Zongguan dan yang lainnya yang tersegel 90%. Yang Qi, Ye Xuan, kau pimpin orang-orang lainnya dan formasi ke pos pemeriksaan kanan dan tunggu instruksi. Pangeran ke-6 memberi perintah lagi. Setelah mendengar ini, Ye Xuan segera bertanya, Pangeran ke-6, apakah kau akan fokus pada Pangeran ke-7? Pangeran tertua itu misterius, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Pangeran ke-7. Aku rasa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia harus terlebih dahulu menemukan titik-titik sumber daya itu, mengisi kembali pasukannya, dan kemudian menerobos sebuah kota dalam satu gerakan. Pangeran ke-6 menjawab. Lalu, siapa yang akan keluar untuk menjelajahi titik-titik sumber daya itu pada saat itu? Yang Qi bertanya lagi. Titik-titik sumber daya sangat penting untuk perang pengepungan ini. Selama kamu menempati titik-titik sumber daya itu, kamu akan segera mendapatkan 500 kavaleri taring serigala. Jika kamu menempati lebih banyak, kamu dapat memperluas kentunganmu. Ada 10 titik sumber daya di peta. Jika kita mendapatkan semuanya, kita akan langsung meningkatkan kekuatan militer kita sebanyak 5.000. Pangeran ke-6 memahami pentingnya titik-titik sumber daya, tetapi dia tidak dapat memilih siapa yang akan dijelajahi, jadi dia bertanya, titik-titik sumber daya itu dapat diduduki kembali setelah tengah malam setiap hari. Mungkin akan ada pertempuran besar di area tengah besok. Menurutmu bagaimana mereka harus didistribusikan? Kelima orang itu saling memandang, lalu Ye Xuan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata, persepsi di alam rahasia sangat berkurang, tetapi aku punya metode khusus untuk menemukan titik-titik sumber daya ini dengan cepat. Aku akan pergi saat perang dimulai besok. Ya, pada awalnya, titik-titik sumber daya biasanya ditempati terlebih dahulu. Aku juga akan pergi. Yang Qi juga berkata. Kemudian, lelaki tua kurus itu juga berkata, keterampilan tubuhku tidak buruk, tambahkan aku. Baiklah, besok kalian bertiga akan keluar untuk menjelajahi titik-titik sumber daya, dan Zuo Zongguan dan Gu Jian akan menjaga pos pemeriksaan yang tepat. Pangeran ke-6 mengangguk. Sayangnya, tubuh aslinya tidak dapat meninggalkan kota utama setelah perang dimulai, dan sekarang karena perang belum dimulai, dia tidak dapat meninggalkan wilayahnya dan hanya dapat bergerak di antara kota utama dan pos pemeriksaan. Pada saat ini, Ye Xuan dan yang lainnya langsung pergi dengan formasi. Hanya butuh waktu 1 jam untuk pergi dari kota utama ke pos pemeriksaan yang tepat.
Segera, Ye Xuan dan rekan-rekannya tiba di pos pemeriksaan yang tepat. Pos pemeriksaan sebelah kanan sama dengan kota utama tempat Pangeran ke-6 berada, hanya dengan satu tembok dan sebuah istana. Itu adalah menara panah pertahanan. Selama kamu menggunakan keberuntungan naga, kamu dapat mengendalikan serangan terhadap musuh, tetapi itu membutuhkan banyak keberuntungan naga. Yang Qi berkata, sambil melihat kedua menara panah di ujung kiri dan kanan tembok 1000 meter itu. Aku tidak tahu seberapa kuat kedua menara panah ini. Mereka seharusnya dapat menembak jatuh kavaleri taring serigala biasa. Zuo Zongguan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Semua orang memimpin pasukan ke pos pemeriksaan sebelah kanan dan segera melihat sekeliling untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena perang belum dimulai, ada formasi khusus di tembok pos pemeriksaan sebelah kanan, dan mustahil untuk melompat turun dari tembok. Pada saat yang sama, gerbang tidak dapat dibuka, jadi Ye Xuan dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk keluar dari kota untuk memeriksa. Tidak mudah untuk merebut kota. Kamu harus menyerang dari gerbang kota. Oleh karena itu, semua orang memperkirakan bahwa tahap ketiga dari ujian pangeran mungkin memakan waktu beberapa hari. Bagaimanapun, tidak semudah itu untuk mengakhirinya. Ye Xuan juga beradaptasi dengan lingkungan dan kemudian menunggu dengan tenang. Ada susunan racun yang dipasang oleh Poison Lady di pos pemeriksaan di sebelah kiri. Tidak semudah itu untuk menghancurkan susunan racun itu. Bagaimanapun, Raja Racun dulunya adalah seorang master yang telah menyegel tubuhnya dengan sempurna, dan dikenal sebagai makhluk setengah langkah yang tak terkalahkan. Susunan racunnya sulit dihancurkan kecuali dia mencapai tingkat tertinggi. Inilah sebabnya mengapa Pangeran ke-6 begitu percaya diri. Suatu hari berlalu dengan cepat. Ye Xuan menjaga gerbang kota, dengan Yang Qi dan anak buahnya di sampingnya. Sebentar lagi, pertempuran akan dimulai. Pada saat itu, dia harus keluar terlebih dahulu dan menempati titik sumber daya terlebih dahulu. Kapten Yang, kalian berdua dapat menempati 3 titik sumber daya terdekat terlebih dahulu. Ye Xuan bertanya. Bagaimana denganmu? Yang Qi bertanya dengan cemberut. Aku akan pergi ke Pangeran ke-7 untuk melihatnya. Meskipun kemampuan persepsi di alam rahasia sangat berkurang, aku punya metode khusus. Jika aku dapat mengurangi jumlah orang di bawah Pangeran ke-7, ancamannya akan sangat berkurang. Kata Ye Xuan. Hanya ada 9 orang di bawah Pangeran ke-7, tetapi mereka dapat mengirim para master secara langsung. Bisakah kamu mengatasinya? Yang Qi bertanya. Bahkan jika tubuh itu disegel 100%, aku yakin bahwa menempati satu titik sumber daya lagi akan memberiku 500 tentara lagi, yang merupakan keuntungan besar. Ye Xuan menjawab. Kota-kota dialokasikan secara berurutan. Ada total 10 titik sumber daya di wilayah tengah ini, 3 di dekat setiap sisi, tetapi Pangeran ke-7 adalah yang pertama, jadi dia memiliki 4. Target Ye Xuan adalah titik sumber daya keempat ini. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Yang Qi mengingatkan. Namun, dia masih lebih lega di dalam hatinya. Bagaimanapun, Ye Xuan juga memiliki baju besi emas bermotif naga. Selama dia tidak bertemu dengan seorang master tinju, itu seharusnya tidak menjadi masalah.